Halo semuanya, selamat datang ke video keempat dari seri Laravel. Jadi kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara untuk edit dan delete. Pertama, kita buka dulu codingannya dan kita akan buat tombol untuk editnya. Saya akan letak di dalam sini ya, berarti ini dalam kotak datanya di bawah deskripsi. Oke. Kita coba lihat. Nah, sudah muncul tombol editnya. Sebelum saya lanjut, saya akan buat dulu view untuk editnya. Caranya seperti kemarin, kita buat new file dan kasih nama edit file blade php. Nah, loh kok hilang? Sabar ya. New file, oh itu ada. Oke, seperti biasa mulai dari doc, lalu di dalamnya isi form. Saya akan masukin ini. Nah, jadi isinya nanti form ini. Form untuk edit Valkyrie, dia seperti input, tapi bedanya kita ada tambahin value. Nah, value ini nanti dia masukin sesuai dari kolom di string ini. String ini nanti kita ambil dari, nanti saya jelasin. Tapi ini nanti value-nya ambil dari database dan masukin ke kolom inputnya. Setelah itu kita buat public function untuk view-nya ini, hanya untuk nampilin aja dulu. Jadi pertama kita taruh di bawah sini. Karena untuk view kita coba simpel saja. Public function, tampilin edit, lalu kita return view-nya. Yang baru tadi kita buat itu kan edit dash php edit Valk. Lalu ini dia ambil datanya dari model, dia ambil semua variable-nya itu dan dimasukin ke input formnya. Jadi bisa kita panggil. Kita simpan dalam Valkyrie dan ambil string Valkyrie. Ini ambil data sini dan ini akan kita panggil di view nanti. Jangan lupa tutup. Oke. Nah, nampakkan di sini Valkyrie ini yang kita panggil di dalam ini. Ini kita buat jadi untuk panggil dari database sesuai dengan ID-nya itu. Dan untuk munculinnya, supaya pas kita tekan ini bekerja, harusnya ini dia ambil dari roots. Nah, jadi kita buat rootsnya dari sini. Karena kita mau isi, kita pakai root get. Karena kita mau ambil atau tampilin postnya ya. Nah, getnya ini sesuai yang ini. Kita buatnya edit Valk dan ambil dari Valkyrie. Ini untuk panggil ID-nya ya. Setelah itu dari kita mau panggil public function dari Valkyrie controller yang namanya apa tadi? Edit. Oke, kita coba apakah berhasil. Kita refresh dulu. Lalu kita coba. Oh no, belum keisi. Coba kita lihat kenapa dia tidak terisi. Apakah karena ini? Yep, betul sekali. Ini dia ambil dari model ya. Kan model saya itu Valkyrie dan tidak ada S-nya. Oke, sudah muncul data-datanya. Sekarang kita akan buat untuk update-nya. Untuk update-nya kita pergi. Sorry, ini tadi bukan untuk ambil datanya. Ini tadi untuk update-nya. Nah, untuk update-nya kita buat public function untuk update. Kalau update ini kan berarti gabungan dari ambil data dan post datanya. Jadi kita akan pakai request ambil dan ambil juga data dari Valkyrie yang sudah ada. Yang di sini saya akan percepat saja ya. Nah, bagian sini kan kalau unit berarti nggak boleh dua tuh. Kalau pas kita update ini pasti dia yang kalau misalnya kita nggak mau edit Valkyrie name-nya gimana? Berarti pasti dia masuknya sama. Kalau misalnya kita nggak edit Valkyrie name-nya, nanti dia nggak akan bisa ke input dong. Jadi di sini kita akan buat ignore. Kalau misalnya dia ID-nya itu, kalau misalnya ID-nya sama, dia akan biarin walaupun namanya sama. Jadi misalnya kita mau edit nama Kiana dan kita mau biarin jadi Kiana, dia
bolehin karena ID-nya masih sama gitu. Kalau misalnya ini nggak ada, kalau kita biarin dia Kiana, nanti dia akan menolak karena dia anggap itu nggak unik lagi gitu. Oke, dan sebenarnya beda dari create sama update ini cuman bagian requestnya sama bagian ini ya. Dia nggak create tapi dia update, dan yang diupdate itu di string file case. Gitu. Ini directnya ini usah sih. Oke. Dan jangan lupa ini kan dari controller, dan yang kita penulisin itu dari root, jadi kita masukin di root sini. Nah, kalau di sini kita tinggal pastiin di atas dan nama ininya put untuk update. Kalau misalnya kita mau input post, kalau kita mau ambil datanya kita get, kalau misalnya kita mau update put. Dan bagian ini tinggal kita ubah jadi update sesuai dengan public function yang ada di pakai controller. Oke, mari kita coba. Pertama kita ulang dari awal, kita refresh. Tekan edit. Misalnya saya mau ganti namanya jadi Brini Meeting. Apakah bisa? Baiklah, namanya sudah jadi Brini Nichin. Brini Nichin Angels Cooking. Wait, saya kedua balik dulu. Baiklah, selanjutnya edit sudah selesai, kita coba delete. Jadi kita hanya perlu buat tombol delete-nya saja. Coba ya, di sini home. Jadi delete-nya ini pakai button dan font. Kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, nih delete. Setelah itu kita buat public function-nya. Controller. Kita buat untuk delete public function. Delete. Apa yang kita delete? Kita mau delete Valkyrie-nya. Dan kita mau panggil ID-nya lewat database. Nah, di sini kita tinggal tulis saja Valkyrie. Sudah. Setelah itu langsung return, balik ke rumah. Ips, begitu saja. Dan terakhir kita tinggal perlu masukin reads-nya. Itu ya seperti yang tadi udah saya bilang untuk ini. Berarti namanya harus sama ya, harus delete file. Dan kalau untuk delete kita pakainya ya delete. Bagian dalam sini ini kita masih mau panggil ID-nya, dan di sini delete. Ambil dari controller Valkyrie dan apa nama tadi public function-nya. Nah, delete. Sekian, mari kita coba refresh dulu. Oke, sudah menghilang. Begitu saja untuk delete. Jadi karena dia sudah ada built-in, kita hanya perlu panggil metode delete-nya dan langsung ke delete sendiri. Yep. Baiklah, sekian dari video yang keempat. Nanti saya akan ketemu lagi di video yang kelima terakhir, yaitu mengenai login. Bye bye.